Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4268-4270. Tubuh Kilian benar-benar terlihat di depan semua orang. Pada saat ini, mata Kilian terbuka lebar dan wajahnya penuh ketakutan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Dev bisa mematahkan puluhan ribu pola formasi di patung itu. Mungkinkah orang ini benar-benar keturunan dari leluhur iblis formasi? Kilian jelas tidak mempercayainya. Memang berapa umur Dev? Bagaimana mungkin dia secara pribadi adalah keturunan leluhur dari iblis formasi? Terlebih lagi, leluhur iblis formasi berada di alam surga. Bahkan pemimpin sekte pertama dari sekte penghancuran surga hanyalah murid dari leluhur iblis formasi, dan dia telah diturunkan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja untuk memamerkan keangkeran patung tersebut, Kilian mengatakan bahwa puluhan ribu pola formasi pada patung tersebut semuanya diturunkan oleh leluhur iblis formasi. Pemimpin sekte pertama dari sekte penghancuran surga, Kilian khawatir dia bahkan belum pernah melihat wajah iblis formasi, namun dia memamerkannya secara langsung. Kamu, bagaimana kamu melakukan itu? Kilian bertanya pada Dev dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Aku sudah mengatakan bahwa ini adalah pola formasi iblis yang aku warisi secara pribadi dari iblis formasi. Kamu sama saja dengan menggunakan parang di depan panglima perang. Aku tidak hanya memiliki pola formasi iblis yang secara pribadi aku warisi dari iblis formasi, aku juga punya pola ilahi di sini. Setelah Dev selesai berbicara, dia menggerakkan jarinya ke dalam kehampaan, dan pola ilahi muncul. Pola ilahi yang baru saja terlihat perlahan bergerak menuju Kilian, membentuk formasi seperti jaring sutra di udara. Ketika Kilian melihat ini, dia terkejut dan melompat untuk melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa formasi pola ilahi mengikutinya kemanapun dia berlari, formasi pola ilahi terus mengejarnya. Segera, Kilian terbungkus dalam formasi, dan tubuhnya sepertinya telah jatuh ke dalam api magma. Dan sensasi terbakarnya tidak lebih buruk dari api pamungkas. Ah! Kilian meraung, dan tubuhnya bergetar hebat. Tolong lepaskan aku bisa menjadi sapi dan kuda untukmu. Kilian dengan putus asa mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan. Tapi Dev acuh tak acuh. Dia pernah dibodohi sekali, bagaimana bisa Dev jatuh dua kali di lubang yang sama? Tidak peduli seberapa keras Kilian berteriak, Dev tetap acuh tak acuh. Pada akhirnya, Kilian dibakar hidup-hidup oleh formasi pola ilahi, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi mumi. Dengan lambaian telapak tangan Dev, formasi terangkat, dan tubuh Kilian jatuh ke laut, dan langsung ditelan oleh monster di laut. Pemimpin sekte penghancuran surga mati seperti ini. Tidak akan ada lagi sekte penghancuran surga di dunia surga dan manusia di masa depan. Setelah membunuh Kilian, Dev perlahan kembali ke pulau. Melihat banyak alkemis yang terluka, Dev berkata, Presiden Chen, kita harus beristirahat dengan tenang di pulau ini selama beberapa hari supaya semua orang terluka bisa memulihkan diri. Setelah itu kita bisa berangkat dengan perahu roh. Oke, semuanya akan sesuai dengan pengaturan rekan Taois Chen. Wilder mengangguk. Semua orang beristirahat di pulau itu selama 3 hari, lalu naik perahu roh untuk menerjang angin dan ombak sepanjang perjalanan kembali ke wilayah barat. Perjalanan dengan perahu roh tenang, dan badai di lautan badai menghilang. Selama beberapa hari di pulau itu, ditambah waktu untuk kembali ke wilayah barat, Dev banyak menggunakan batu pengisi emas untuk meningkatkan asal-muasal logamnya. Kembali ke benua wilayah barat, semua orang merasa lega setelah menginjakkan kaki di daratan. Setelah merasakan momen hidup dan mati ini, diperkirakan banyak alkemis yang tidak akan pernah berani lagi menyelam ke kedalaman laut dalam hidup ini. Rekan Taois Chen, terima kasih atas bantuannya kali ini. Kami akan kembali ke wilayah tengah. Jika kamu membutuhkanku untuk apapun, tanyakan saja. Wilder berkata kepada Dev dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa Dev, tidak ada alkemis yang bisa kembali. Ya, jika rekan Taois Chen dapat memanfaatkan kami, tanyakan saja, dan kami harus melakukan yang terbaik. Semua alkemis menghormati Dev. Semuanya, kita sesama alkemis, jadi wajar jika kita saling membantu. Tetapi ada satu hal, aku sangat membutuhkan bantuan Presiden Chen, kata Dev. Rekan Taois Chen, jika ada yang ingin kamu butuhkan, katakan saja. Wilder bertanya. Saya berharap setelah kembali ke wilayah tengah, Presiden Chen dapat menjaga sekte Kuali Giok.
Sekarang Ruby dan Hengki telah bergabung dengan Asosiasi Alkemis Wilayah Tengah. Dev berharap, sebagai Presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah, Wilder bisa menjaga Sekte Kuali Giok. Tidak mungkin bagi Dev untuk tinggal bersama Ruby sepanjang hari, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya baginya untuk tinggal di Sekte Kuali Giok untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, seseorang di bidang alkimia masih perlu ikut menjaga Sekte Kuali Giok. Wilder melirik Ruby, dan kemudian meyakinkan Dev, jangan khawatir, rekan Taoist Chen, Asosiasi Alkimia Wilayah Utara sekarang hanya tinggal nama. Aku pasti akan bersatu dengan berbagai presiden asosiasi dan merekomendasikan Nona Liu untuk menjadi presiden dari Asosiasi Alkimia Wilayah Utara. Saat itu, aku, Wilder Chen, akan menjadi jaminannya. Jika ada yang tidak yakin, aku bisa meminta alkemis di wilayah utara untuk datang kepadaku, Wilder Chen. Wilder juga sangat terkenal di komunitas alkemis, jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Aku juga bisa menjaminnya. Saat ini, Lowen Bao juga berdiri. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongel, keluarga Bao juga memiliki kedudukan yang sangat penting di bidang alkimia. Lowen sudah sangat mengagumi Dev saat ini. Sepanjang jalan, dia benar-benar melihat betapa kuatnya Dev. Terima kasih banyak. Dev mengucapkan terima kasih dan kemudian menatap Ruby. Ruby, ikuti Presiden Chen dan yang lainnya kembali ke wilayah tengah terlebih dahulu, lalu kembali ke Sekte Kuali Giok. Saat aku selesai menangani masalah ini, aku akan pergi ke Sekte Kuali Giok untuk menemukanmu. Dev meminta Ruby untuk kembali ke Sekte Kuali Giok. Dia tidak bisa membiarkan Ruby mengikuti, masih banyak hal yang harus dilakukan nanti. Dengan kekuatan Ruby, akan terlalu berbahaya untuk mengikutinya. Apalagi waktu pertarungan yang dia sepakati dengan Quintus akan segera tiba. Meskipun dia tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap biksu tingkat pertama di alam Mahayana, tapi bukan berarti Dev bisa bersaing dengan keluargamu sekarang. Dev harus terus meningkatkan tingkat kekuatannya sekarang. Hanya ketika dia menjadi kuat, dia bisa melindungi wanita di sekitarnya. Terutama dengan aliansi penyegelan iblis yang memburunya dengan penuh semangat, Dev bahkan lebih takut untuk membiarkan Ruby mengikutinya. Dev, aku tahu banyak yang harus kamu lakukan sekarang. Aku tidak bisa banyak membantumu dan akan menjadi beban. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan bekerja keras dan meningkatkan diri agar aku bisa layak menjadi istrimu. Ruby meraih tangan Dev, dan terlihat jelas dia sangat enggan melepaskannya. Lagi pula, setelah perpisahan ini, dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertemu Dev lagi. Hengki, kamu harus menjaga wanita tertua dengan baik dari waktu ke waktu, mengerti? Dev memperingatkan Hengki. Jangan khawatir, Tuan Chen. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan membiarkan wanita tertua terluka sama sekali. Hengki berjanji. Kami berdua juga ingin melindungi Nona Liu mulai saat ini. Kami juga berharap bisa bergabung dengan Sekte Kuali Giok. Saat ini, kakak dan adik, Hollis dan Luella melangkah maju dan berkata. Mereka berencana untuk bergabung dengan Sekte Kuali Giok dan mengikuti Ruby. Faktanya, yang mereka minati bukanlah Sekte Kuali Giok, tapi Dev. Karena Sekte Kuali Giok dilindungi oleh Dev, masa depannya pasti tidak terbatas. Dev melirik Ruby. Bagaimanapun, tidak mudah baginya untuk membuat keputusan tentang hal semacam ini. Sebelum Ruby dapat mengatakan apapun, Hengki berkata, Nona, aku pikir lebih baik membiarkan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu mengikuti. Lagi pula, itu tidak mudah bagi mereka menjadi alkemis lepas dan sifat mereka tidak buruk. Setelah Hengki selesai berbicara, dia diam-diam menatap Luella. Luella tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Sekilas Dev tahu bahwa Hengki mungkin tertarik dengan Luella, tapi dia tidak tahu kapan kedua orang itu diam-diam saling menyukai. Tidak heran Hengki membantu kedua saudara laki-laki dan perempuan itu untuk berbicara, tetapi Dev juga dapat melihat bahwa kedua saudara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya berhati baik. Karena Hengki telah berbicara begitu, biarkan mereka berdua mengikuti. Kata Dev. Ruby mengangguk dan berkata, oke, biarkan mereka mengikuti. Dev secara pribadi memperhatikan Wilder dan yang lainnya pergi dalam formasi teleportasi. Meskipun Ruby enggan pergi, dia tetap pergi. Alkemis lainnya juga kembali ke rumah masing-masing, dan Dev mengikuti Nenek Zen dan Avery Zong kembali ke rumah keluarga Zen. Scarlett, Helena, dan Yulian dengan cemas menunggu Dev. Mereka tidak tahu apakah Dev akan dalam bahaya. Yorat Zen dan yang lainnya berlari mundur di tengah jalan, sementara Dev dan yang lainnya mengejar Teosu.
Tidak ada kabar selama beberapa hari berturut-turut, dan bahkan Dev tidak dapat dihubungi dengan slip giok transmisi suara. Tentu saja, beberapa orang sangat khawatir. Tapi melihat Dev kembali dengan selamat, beberapa orang langsung menjadi bahagia. Di aula utama keluarga Zen, Yorat Zen sedang mengobrol dengan Nenek Zen dan Avery Zong. Dia juga belajar dari mereka berdua tentang risiko yang telah dihadapi semua orang saat pergi ke laut dalam kali ini. Namun, keuntungan seringkali disertai risiko. Kali ini Nenek Zen dan Avery Zong juga menerima berbagai sumber dari Sekte Penghancuran Surga. Terutama pil binatang, dan tas penyimpanan Avery Zong hampir penuh. Tampaknya Dev ini benar-benar tidak sederhana. Dia tidak hanya memiliki keterampilan alkimia yang hebat, dia juga mengetahui cara mengukir pola ilahi, dan dia juga memiliki beberapa jenis api pamungkas dan kekuatan magis tertinggi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nenek Zen dan Avery Zong, Yorat berkata dengan kaget. Tidak hanya itu, setiap senjata di tubuhnya adalah harta karun. Dev ini pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Sepanjang jalan, Avery Zong terus mengamati Dev, dan dia tahu bahwa Dev jelas tidak sesederhana yang dilihat semua orang. Sekarang Theo telah modar, posisi Presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Barat sedang kosong. Kita harus secara pribadi memilih seseorang untuk mengambil alih. Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Yorat ketakutan saat memikirkan konspirasi Theo. Semua alkemis mereka hampir tidak bisa kembali. Kita benar-benar perlu menemukan orang yang dapat diandalkan, dan itu tidak boleh seseorang dari 4 keluarga besar, jika tidak maka akan mudah terjadi perselisihan. Zong Qing mengangguk dan berkata, Senior Zong, menurutku Anda yang paling cocok untuk posisi ini. Siapa di seluruh asosiasi alkimia wilayah barat yang berani tidak menaatimu? Bahkan 4 keluarga besar di kota Yongel tidak berani untuk tidak patuh. Yorat ingin Avery Zong menjadi presiden asosiasi alkimia wilayah barat. Bagaimanapun, Avery Zong dapat dianggap sebagai salah satu keluarganya. Tidak, aku terbiasa tidak disiplin, dan aku tidak ingin menjadi presiden. Avery Zong melambaikan tangannya dengan cepat. Itu harus kamu. Aku akan mengadakan pertemuan dalam 2 hari untuk mengajukan proposal. Yorat harus membiarkan Avery Zong menjadi presiden. Saat keduanya saling menolak, Nenek Zen berkata dengan tidak sabar, Oke, mari kita bicarakan masalah presiden ini nanti. Saudaraku, ketika aku kembali tadi, kudengar orang-orang dari dinasti Xiao datang ke rumah kita. Apa yang mereka lakukan? Ketika Nenek Zen dan yang lainnya kembali, mereka mendengar dari Zen Harriet bahwa orang-orang dari dinasti Xiao telah tinggal di rumah keluarga Zen selama beberapa hari. Oh, Kaisar Xiao mengirim seseorang untuk mengundang Dev, kata Yorat. Apakah karena dia menyembuhkan Pangeran Xiao? Nenek Zen bertanya. Tidak, banyak makhluk spiritual yang dibesarkan oleh dinasti Xiao tiba-tiba sakit parah, jadi dia ingin meminta alkemis untuk mendiagnosis dan merawat mereka. Dev diundang untuk datang, tapi Dev tidak ada di sini, jadi dia hanya bisa tinggal di rumah kita untuk sementara. Sekarang setelah kalian semua kembali, mereka akan mengirim orang untuk menjemput Dev segera. Kata Yorat. Binatang roh itu sakit parah. Sama saja jika aku memintamu pergi. Tampaknya Kaisar Xiao hanya mempercayai Dev sekarang. Dan keterampilan medis Dev memang tidak sebanding dengan milikku. Kata Avery Zong. Memang benar, kita harus mengakui kesenjangannya. Yorat mengangguk, dan berkata, aku secara pribadi akan mengundang Dev untuk melihat apakah dia dapat membawa kita ke dinasti Xiao bersama-sama, sehingga kita dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan meningkatkan keterampilan medis kita juga. Bersambung.